Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita tidak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali saya memakai baju merah ya. Kebetulan ini adalah jersey dari kesebelasan Spanyol yang baru-baru ini jadi juara dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0. Kompas bilang inilah DNA sepak bola terbaik. Setuju saya. Karena kebetulan Spanyol adalah idola saya. Tapi oke lah. Tapi ini sekaligus Anda ngerti ya kalau pakai baju merah ini artinya ini berita hot ya. Ya ini berita hot. Apa itu soal Pak Hotman lagi? Oke, selain perseteruannya dengan kedua anaknya, akhirnya Hotman Paris Hutapea juga disentil oleh istana. Dan akhirnya juga dia dipolisikan ke Polda Metro Jaya oleh para wartawan. Karena ucapannya yang dianggap menghina para wartawan. Oke, langsung saja. Kita lihat ini ya. Ini adik dari Franz Hutapea yang sebelumnya. Ini adalah anak bungsu dari Pak Hotman, yaitu Fritz Hutapea. Dikatakan di sini makin panas, ikuti sang kakak. Fritz Hutapea sentil Aspri, asisten pribadi ya, Hotman Paris soal dugaan makelar kasus Ek Jampitsus. Wih, sampai ada dugaan makelar kasus nih ya. Oke, kita lihat ya. Di sini katanya ya, Fritz juga sentil Asprinya Pak Hotman ya. Di sini katanya siapa ini namanya Beni Jana. Beni Jana. Beni Jana, astaga. Ini Asprinya Pak Hotman. Ini katanya Fritz ya. Dia bilang bahwa Beni Jana ini adalah sosok yang memicu ketidaknyamanan di lingkungan internal keluarga Fritz katanya. Ya. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa Fritz menyatakan, menuding lah ya, bahwa Beni Jana ini yang asisten pribadi Pak Hotman diduga kuat tidak hanya sekedar mengurus jadwal Pak Hotman, tetapi juga sekaligus sebagai makelar kasus. Nggak ikutan lah saya nih. Ya, katanya dugaan makelar kasus ini mencuat dan dikaitkan dengan keputusan kontroversial Hotman Paris yang tiba-tiba turun tangan menjadi kuasa hukum ex Jampitsus, Febri Adriansah. Kasus korupsi bernilai triliunan rupiah ini ya tentunya kita tahu menjadi sorotan tajam publik ya, karena ada berbagai kejanggalan termasuk temuan berangkas berisi uang ratusan miliar rupiah. Padahal sebelumnya Pak Hotman memuji-muji penanganan kasus Febri ini. Dia bilang salah satunya dia memuji bahwa ini adalah pasti Pak Prabowo sudah merestui bla 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 bla. Oke, tapi terakhir dia bilang apa-apaan ini? Ntar kita lihat juga beritanya. Ini ada kriminalisasi terhadap Febri dan juga dikatakan ini kan tidak persetujuan Pak Prabowo. Wih, mantap. Nah, di sini dikatakan Frank sebelumnya kan mencibir ayahnya sendiri ya, yang menilai kasus Febri ini
sebagai ajang pencitraan dan ladang meraup keuntungan dari klien konglomerat. Bahkan sampai menyinggung soal uang angpau pernikahan Fritz yang tersebut atau disebut ikut diambil oleh Hotman. Nah, nanti kita lihat nih soal angpau nih ya. Nah, di pertanyaannya adalah lingkaran dalam mulai retak. Ya, karena serangan beruntun dari kedua putra kandung Hotman Paris ini memunculkan spekulasi besar di tengah publik. Apakah keputusan Hotman Paris membela tersangka kasus korupsi kelas kakap ini murni demi penegakan hukum? Atau ada campur tangan makalar kasus di dalam lingkaran terdekatnya? Astaga, nggak ikutan deh saya. Katanya sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Pak Hotman maupun Benny Jana terkait tudingan dari Fritz. Ya, aduh. Oke lah, nah sini. Kemudian Hotman Paris membantah soal dia ambil angpau pernikahan anaknya. Ada videonya ya. Pak Hotman bilang, memang waktu itu ada titipan uang 200 juta dari konglomerat Prayogo Pangestu untuk Fritz sebagai angpau. Tapi Hotman juga dapat uang 800 juta dari Prayogo. Nah, tapi Fritz ini bilang, benar katanya, saya terima 200 juta dari Pak Prayogo, tapi sisa angpau di pesta. Jadi ada pesta kan ada angpau biasanya ya. Itu dia nggak terima dan tidak diinfokan. Nah loh, nggak ikutan lah saya lah. Nah, ini dia nih ya. Pak Hotman bilang kasus penggeledahan Febri langgar hukum. Padahal sebelumnya dia puji-puji itu. Wah, ini pasti Pak Prabowo merestui dan ya pokoknya dia salut lah penindakan terhadap Febri. Tapi sekarang dia bilang kasus penggeledahan Febri langgar hukum. Ini menarik ya, menarik. Oleh karena itu, di media sosial, misalkan siapa nih, Coklat Dingin, bilang apa? Sebelumnya beliau, maksudnya Pak Hotman, bilang operasi kepolisian pasti berdasarkan restu presiden. Sekarang bilang operasi kepolisian itu melanggar KUHAP. Berarti beliau maksudnya Hotman ini secara nggak langsung bilang kalau presiden tuh nggak ngerti KUHAP karena memberikan restu kepolisian melakukan operasi tersebut. Ntar kita lihat lagi berita mengenai restu presiden ya sebentar. Kemudian siapa itu Mark Semen bilang di mana-mana semua pengacara akan cari celah untuk menangkan kliennya. Astaga. Kemudian Polri akhirnya membantah pernyataan Hotman yang disebut bahwa Polri mengkriminalisasi mantan Jampitsus Febri Adriansah. Ya. Tidak, itu berdasarkan bukti-bukti, bukan kriminalisasi, singkatnya begitu. Oleh karena itu, atas ucapannya yang nyeleneh-nyeleneh itu, Hotman akhirnya minta maaf ke Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, dan juga Kapolda Metro Jaya. Ya kan? Kepada Presiden, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri atas pernyataannya saat jumpa pers di Kejaksaan Agung. Jumpa pers di Kejaksaan Agung juga memicu sejumlah komentar. Karena begini, ruangan Jaksa Agung itu yang biasa dipakai oleh Kejaksaan untuk melakukan konferensi pers versi kejaksaan gitu ya. Tapi kok bisa dipakai oleh pengacara? Harusnya pengacara kalau memberikan konferensi pers itu di tempat lain gitu. Nah, itu pandangan para netizen ya. Setuju juga saya. Biasanya konferensi pers itu kalau kasus-kasus seperti ini dilakukan oleh pengacara tersangka ini mungkin di kafe, di restoran atau di mana. Tapi ini di Kejaksaan Agung lengkap dengan mikrofon dan lain-lain. Jadi seakan-akan pengacaranya Febri ini mendapatkan keistimewaan di kejaksaan. Nah, begitu juga kepada wartawan yang sebelumnya Hotman bilang, lu nggak pakai otak. Hotman pun akhirnya minta maaf. Katanya, saya emosi karena diberondong oleh pertanyaan-pertanyaan. Intinya yang satu belum selesai, muncul lagi lah. Itu biasa lah Pak. Ya namanya kan
wartawan mau tahu, cuman dijawabnya lu nggak pakai otak atau lu nggak punya otak. Marah wartawan. Jadi akhirnya Pak Hotman minta maaf. Nah, pihak istana, dalam hal ini Mensesnek Pak Prasetyo, dia minta Hotman jangan kaitkan kasus Febri Adriansyah dengan presiden. Karena sebelumnya Hotman bilang, salah satu dia bilang dia juga bekas pengacara Pak Prabowo dan Hashim, satu. Kedua, Febri ini adalah orang kepercayaannya Pak Prabowo. Dan ternyata Pak Prabowo tidak memberikan izin, atau dengan kata lain Kapolri memproses Febri tanpa minta izin dulu kepada presiden. Oleh karena itu Mensesnek bilang, Pak Hotman, jangan kaitkan kasus Febri Adriansyah dengan presiden. Lagian, untuk pihak kepolisian menindak seseorang, tentu saja dengan bukti-bukti yang cukup yaitu ya, enggak perlu minta izin presiden. Kira-kira begitu. Jadi, pihak istana minta Hotman jangan kait-kaitkan Febri dengan presiden. Ini orang kebanggaan Prabowo. Bisa nangkep beberapa koruptor gitu-gitu. Wah. Jadi kan dugaan publik seakan-akan Febri itu tangan kanannya Pak Prabowo. Jadi Mensesnek ini tegas ini bilang jangan dikait-kaitkan dong. Gimana sih? Nah ini dia. Ya kan Hotman bilang bahwa kliennya itu yaitu Febri Adriansyah adalah kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan Pak Prabowo tidak memberikan bukan tidak memberikan dan Kapolri tidak minta izin presiden dulu. Padahal ini kan orang kebanggaan presiden. Ini kan publik seakan-akan jadi begini loh. Wah, ada tangan kanan orang kepercayaan Pak Prabowo. Mohon maaf, terduga melakukan korupsi, mega korupsi. Lah kan jadi jelek nama Pak Prabowo, ya. Oleh karena itu Pak Pras, Mensesnek, menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada proses hukum dan meminta agar siapapun tak mengaitkannya dengan presiden. Ya betul lah. Kemudian Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, dia menegaskan Pak Prabowo tak akan bantu orang dekat yang kena kasus hukum. Sudah terbukti kan? Noel, Wamenakar disikat, Budi Ari di reshuffle, siapa lagi? Dadan, Ketua Badan Gizi Nasional dicopot, padahal sebelumnya dikasih bintang. Dua wakilnya yang mantan jenderal 2 angkatan yang juga dekat dengan Pak Prabowo dicopot, ditersangkakan. Jadi benar Pak Prabowo tak akan bantu orang dekat kena kasus hukum. Komentar-komentar yang ada jelas menyatakan bahwa baru kali ini seorang presiden begitu tegasnya ketika melawan kasus korupsi. Jadi kurang apa lagi? Oleh karena itu benerlah Mensesnek bilang, tolonglah Pak Hotman disentil nih. Jangan kait-kaitkan Pak Prabowo dengan Febri. Ya dong. Pak Habibur Rahman udah bilang orang dekat aja tuh nggak akan dibantu. Oke? Kalau kena kasus hukum. Akhirnya PWI mempolisikan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Loh, orang bertanya, lah kan Pak Hotman sudah minta maaf. Nah, PWI bilang, iya betul Pak Hotman sudah minta maaf. Sebagai manusia kita harus memaafkan. Tetapi permintaan maaf tidak menghapus pelanggaran pidana. Contoh, saya misalnya mencuri atau bahkan kasarnya membunuh. Kemudian saya minta maaf, mohon maaf ya saya khilaf, saya mencuri, mohon maaf ya saya khilaf, saya membunuh. Mungkin orang yang menerima permintaan maaf saya secara manusia, kan agama bilang kita harus memaafkan. Terima, tetapi hukum negara, permintaan maaf itu tidak menghapus tindakan pidananya. Nah, oleh karena itu
PWI mempolisikan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Nah, kemudian dilaporkan lagi, ya, sama ikatan wartawan lainnya. Siapa yang melaporkannya? Dilaporkan oleh Organisasi Media Independen Online, MIO. Dilaporkan Senin lalu. Jadi ada 2 laporan nih. Ada 2 laporan. Seru ini. Kemudian ternyata massa netizen, ya. Kalau di sini beritanya khususnya massa ya, menurut Sindonews ya, menggeruduk kantor pengacara Hotman Paris, ya. Imbas kata-kata, "Lu punya otak nggak?" Wah, jadi digeruduk dia sama massa. Karena dianggap Pak Hotman ini selain, mohon maaf, Pak Hotman selain songong gitu katanya, ya, menghina orang, ngaku-ngaku dekat dengan Pak Prabowo, ya memang mungkin dekat lah ya, saya tahu lah. Tapi juga sekaligus mengkait-kaitkan dan menyala-nyalakan kepolisian yang nggak minta izin dulu. Jadi menurut saya Pak Hotman kali ini blunder. Mohon maaf Pak Hotman. Ya. Mungkin terlalu percaya diri kali ya. Oke, jadi inilah sebuah pelajaran yang mungkin bisa dipetik oleh para pengacara lainnya, bahwa sah-sah saja Anda membela siapapun klien Anda, mau itu pencuri, pembunuh, mega koruptor atau apapun, sah, karena orang bersalah tetap punya hak mendapat pendampingan hukum. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa massa rata-rata ya tidak bisa menerima kalau ada seorang pelaku kejahatan besar dibela. Walaupun itu sah ya, saya katakan sekali lagi. Oleh karena itu harusnya lebih bijaksana ketika melontarkan pernyataan-pernyataan, ya, supaya tidak memicu kekisruhan, kontroversi, dan lain-lain. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.